Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat sehat, ya. Dan masih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang kita tidak bisa menyebutnya satu persatu. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, menambahkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan menggolongkan kita dalam jajaran Abdun Syakur, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, Nabi yang sangat peduli dengan umatnya, sampai-sampai kata para ulama ya, ketika menafsiri wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, ya, dan kami telah meletakkan ataupun menanggalkan jarimu dosa-dosamu. Maksudnya para ulama menafsiri menanggalkan ataupun mengampuni dosa-dosamu. Ini yang pertama, alladzi anqadha dhahrak, yang membebankan, yang membebani punggungmu, ya. Ada juga yang memaknai bahwasanya yang membebani punggung Rasulullah itu bukan Rasulullah memikirkan dosanya, tetapi memikirkan dosa umatnya. Jadi dosa-dosa umatnya itu cukup membebani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan beliau khawatir, ya, sehingga dalam sebuah riwayat itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat awan gelap di langit, itu khawatir, beliau menangis, ya. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda bersedih dan menangis, khawatir melihat awan seperti itu? Beliau khawatir ini adalah azab dari Allah untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan beban itu dengan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab umat Islam secara keseluruhan sebagaimana dahulu Allah mengadab kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Nuh dengan banjir, dan ada yang dengan angin dan seterusnya. Sebagaimana Allah menurunkan, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab umatmu selama engkau masih ada bersama mereka. Tapi hari ini Nabi Muhammad sudah tidak ada, Pak, ya. Nah, tinggal satu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab umat Islam secara keseluruhan binasa habis selama di antara mereka masih ada orang-orang yang beristighfar. Dan ini cukup melegakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, ya. Dan tentunya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang kita cintai, kita harapkan syafaatnya, sangat peduli dengan kita sehingga khawatir sekali dengan kita, maka kita juga harus banyak bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapanpun, ya. Bukan hanya hari Jumat, ya, tapi sering-sering bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan fikih ibadah kita. Saya pilihkan malam hari ini kita akan membahas sholatul jenazah. Sholatul jenazah.
sholat jenazah. Tetapi diawali dari di sini ihtidar itu orang yang sedang menunggu kematian ataupun sekarat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Dan mati itu adalah satu hal yang pantas untuk semuanya, semua yang bernyawa, segala usia, segala status sosial, semuanya pantas untuk mati. Tidak ada istilahnya loh masih bayi kok mati, sudah memang sudah waktunya gitu. Ya, tidak ada istilahnya seorang sudah tua kok belum mati, memang belum saatnya ya. Jadi meninggal itu, mati itu pantas untuk siapa saja dan kapan saja ya. Makanya kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Dan kata Rasulullah, yang terdekat dengan kita adalah kematian kita, ajal kita ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Awal mula ataupun proses ataupun sebelum manusia mengalami kematian, maka di sana ada istilahnya ihtidar ya. Ihtidar itu sekarat ataupun menunggu kematian. Ada juga orang-orang yang meninggalnya gampang sekali ya. Dia tidur, tahu-tahu pagi-pagi tidak bangun gitu ya. Tapi ada juga yang disertai dengan sakaratul maut ya, sampai terdengar gitu, suruh nyebut gak bisa ya. Saya pernah mendengar seperti itu, ngeri Pak ya, gak mati-mati gitu ya, disuruh diruqyah dan macam-macam gak meninggal ya, Masya Allah ya. Dan sakarat itu sakit sekali Bapak sekalian, sakaratul maut itu sakit. Kata Nabi Muhammad, ala inna lil mauti lasakarat, setiap kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya yang luar biasa ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut. Sebagaimana doa kita, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut, ya Allah mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut ya. Sehingga nyawa yang keluar dari kita itu seperti sehelai rambut yang ditarik dari adonan tepung, atau seperti air yang mengalir dari teko. Ada kesulitan nggak Pak air yang mengalir dari teko? Gampang. Dia digambarkan oleh Rasulullah, seorang muslim mukmin yang baik itu ketika dia mau meninggal dunia itu ya, nyawanya keluar dari tubuhnya itu seperti keluarnya air dari dalam teko, enak, ringan, mengalir gitu ya. Sehingga ada yang meninggalnya tersenyum gitu ya, meninggalnya wajahnya biasa-biasa saja ya. Tapi orang fajir, orang banyak dosanya itu ya, ketika mau meninggal dunia itu mengalami kesusahan yang luar biasa ya. Jadi ada hadisnya panjang Pak, hadis gambaran kematian seseorang ya. Kalau orang muslim kenapa meninggalnya gampang ya? Karena ketika dia mau meninggal itu, dia melihat malaikat maut itu dalam wujud yang rupawan ya, baguslah, bersih berbau wangi, membawa kain putih lembut bersih berbau wangi untuk menerima rohnya. Sementara orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang datang itu malaikat dengan rupa yang sangat mengerikan, baunya tidak enak, membawa kain yang kasar, sehingga orang-orang durhaka itu ketika nyawanya mau keluar, kan keluarnya lewat atas Pak Ibu ya, melihat malaikat yang seperti itu masuk kembali Pak. Jadi rohnya sudah mau keluar, kata Rasul, masuk kembali. Karena sudah waktunya, maka sama malaikat maut ditarik Pak, paksa, kata Rasul, sampai terputus urat-uratnya ya. Paksa, mekengkeng terus, menahan diri gak mau keluar, tetapi dipaksa sampai terputus uratnya. Makanya orang yang durhaka itu kondisinya mengenaskan ketika meninggal dunia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Untuk bisa husnul khotimah tidak ujug-ujug ya, dalam waktu singkat seperti orang ujian SKS sistem kebut semalam itu enggak, tetapi butuh proses. Sejak kita masih sehat, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomah, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakaratul maut. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, oleh orang-orang yang sehat di sekelilingnya? Kewajiban orang-orang yang masih sehat di sekelilingnya terhadap orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut atau menunggu kematian. Yang pertama adalah ittija'ul muhtadar ala janbihil aiman ila jihatil qiblah, ya. Membaringkan orang yang dalam kondisi sakarat itu miring ke kanan. Ini yang pertama, memiring ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Berarti kalau di sini kepalanya di sebelah utara, karena miringnya ke kanan berarti kan kepalanya sebelah utara, maka menghadap kiblatnya ke arah barat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kiblatukum ahya'an wa amwatan, kiblat kalian adalah kiblat kalian untuk hidup dan mati juga. Jadi dihadapkan ke arah barat. Lalu bagaimana kalau nggak bisa miring ya? Karena ada orang yang sakit sudah tidak bisa miring, orang sakarat sudah bisa miring, maka terlentang, bagus sekalian. Kalau terlentang kakinya di mana, Pak? Kalau posisi terlentang, kepalanya di mana? Kakinya di mana? Biar bisa menghadap kiblat. Ya, biar bisa menghadap kiblat maka kakinya berada di arah kiblat, sehingga wajahnya kan menghadapi kiblat. Jadi posisi kepalanya di sebelah timur. Ya. Sehingga kalau dia terlentang pakai bantal kan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Ya. Jadi kakinya di sebelah barat. Kalau tidak bisa miring, ya. Mustalqiyan ala qaffahu, dia terlentang di atas qafah itu tepuknya, jadi terlentang begitu dan kasih bantal menghadap ke kiblat. Kaki-kakinya di arah barat kalau di sini. Kenapa dihadapkan ke arah kiblatnya? Ini kata penulis buku ini kan kita membaca bukunya Dr. Wahbu Suhaili, li'annahu aisara li khuruji ruhihi, karena dengan menghadap ke arah kiblat itu lebih memudahkan roh untuk keluar. Ini pendapatnya beliau, ya. Jadi ada upaya untuk memudahkan roh untuk keluar dengan cara menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut menghadap ke arah kiblat, baik miring ke kanan kalau bisa atau terlentang. Kemudian yang kedua, mentalkin syahadat, talqinhu asy-syahadah, wa hiya la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah diucapkan sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Juga sabda Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinlah orang-orang yang mau meninggal dunia di antara kalian dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Sementara menurut Hanafiyah dan Malikiyah bukan hanya la ilaha illallah, tetapi dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qablal ghargharah. Apa qablal ghargharah? Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, sebelum dia nggak bisa ngomong. Jadi kalau dia masih bisa ngomong, ditalkin. Ya. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran indahu, membacakan Al-Quran di sisinya. Orang yang sedang menunggu kematian disunahkan bagi kita yang masih hidup untuk membacakan Al-Quran di sisinya.
Menurut jumhur ulama, di sini pendapatnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, ya, itu disunahkan untuk membaca surat Yasin, ya. Berdasarkan sabda Nabi, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah untuk orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan surat Yasin. Hikmahnya apa? Kata para ulama, karena isi daripada surat Yasin itu tentang hari kiamat, tentang kematian, tentang surga dan neraka, begitu ya isinya ya. Itu sunnah anjurannya ya. Hadisnya, hadis tadi, Iqra'u ala mautikum Yasin, bacakanlah untuk orang yang mau meninggal di antara kalian surat Yasin. Itu hadisnya diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan disahihkan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Igmadu ainaihi, menutup kedua matanya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ketika orang meninggal dunia itu pandangan mata akan mengikuti roh yang keluar, ya. Jadi pandangan mata mengikuti roh yang keluar. Berarti rohnya keluarnya kan ke atas, Pak, ya, diikuti begitu. Maka matanya terbuka. Terus bagi orang yang hidup untuk menutupnya. Kalau ditutup nggak mau, melek lagi. Berarti belum mati. Saya belum mati begitu ya. Kemudian mengikat kepala dagu dengan kepala, karena kadang-kadang juga mulutnya terbuka, ya. Mulutnya terbuka. Ya tujuannya biar kondisi mayatnya itu pantas gandes gitu ya, enggak menganga mulutnya, matanya terbelalak begitu ya. Nah itu suruh ditutup, kemudian diikat ya. Tahsinan lahu, ini bahasa beliau, tahsinan lahu, untuk memperbagus kondisi fisiknya ya. Jadi makanya kan di Indonesia sudah banyak dipraktekkan ya, di sini ya, diikat pakai kain kafan gitu ya. Atau kalau belum ada ya seadanya dari dagu sampai kepala ya, biar tidak, mulutnya biar tidak terbuka. Sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, Allahumma yassir alaihi amrahu wa sahil alaihi ma ba'dahu. Panjang ini. Wa as'adhu biliqa'ik waj'al ma kharaja ilaihi khairan mimma kharaja anhu. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan milah agama Rasulullah. Ya Allah, mudahkanlah urusannya, mudahkanlah apa yang akan terjadi setelahnya, jadikanlah dia bahagia ketika bertemu dengan engkau, dan seterusnya gitu. Ini doanya. Kalau nggak bisa ya cukup Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu yang sering kita dengar ya, ketika mau memasukkan ke dalam liang lahat juga seperti itu ya. Kemudian watalinu asabi'ahu wa mafasilahu, melenturkan jari jemari dan sendi-sendinya ya. Saya pernah melihat sekali orang meninggal tapi sudah lewat begitu ya. Ya, kondisi tangannya itu begini, Pak. Malam ya, mungkin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, karena meninggalnya ketahuan itu sudah setelah pas sholat subuh dibangunkan. Kok bapak belum bangun-bangun ya? Bangunkan, ternyata sudah posisi begini tangannya, mengangkat tangan satu jari begini. Semoga itu ketika beliau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dan beliau adalah orang yang soleh, ya sudah kaku begini pagi, maka dikasih minyak, diurut, kalau mau disedekapkan ya disedekapkan, kalau mau diluruskan
diluruskan ya, itu pakai minyak dilenturkan lah ya, dilenturkan. Kemudian dikasih kapur barus yang bau wangi-wangi lah ya. Ya. Ditutup dengan baju yang tipis, maksudnya yang ringan, jangan yang selimut yang tebal begitu ya, karena nanti akan lembab ataupun melepuh kulitnya. Wa yudau ala batnihi syai'un thaqilun. Kemudian di atas perutnya itu dikasih benda yang agak berat biar nggak ngelembung ya. Memang kalau orang sudah meninggal itu organ-organ tubuhnya kan, bakterinya kan bereaksi begitu ya. Itu dalam hitungan berapa hari itu sudah tinggal tulang belulang Pak ya. Di dalam tubuh kita itu ada pasukan Allah Subhanahu wa taala yang namanya mikroba ataupun bakteri. Itu kalau selama nyawa kita masih ada, mereka diem. Tapi nanti kalau rohnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang akan bereaksi. Habis ini. Yang ganteng, yang cantik, yang biasa-biasa, yang putih, yang hitam, semuanya tinggal tulang belulang. Nggak ada yang perlu dibanggakan dengan fisik ya. Yang harus dibanggakan adalah amal soleh kita. Kemudian dilepas bajunya ya, dilepas bajunya biar tidak cepat rusak kulitnya ya, karena tadi mulai mengalami pembusukan, maka segera dilepas bajunya. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat sebagaimana orang yang sedang sakarat ataupun menunggu kematian ya. Yang kelima adalah an-na'yu, mengumumkan bela sungkawa kematian. Kalau di Solo berarti lelayu ya. La ba'sa indal jumhuri bi'i'lamin nas bimautil insani lissolati alaihi wa tasyi'ihi. Menurut jumhur ulama tidak masalah seseorang itu mengumumkan kematian seseorang. Agar apa? Agar nanti kaum muslimin ikut mensolatkannya, ikut mendoakannya, menghibur keluarganya yang ditinggalnya. Dalilnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li'annahu Shallallahu Alaihi Wasallam na'a li ashabihi an-najasi fil yaumil ladzi mata fihi. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumumkan, memberitahu kepada para sahabatnya tentang kematian Najasyi. Siapa Najasyi? Raja Najasyi ya. Dan juga Nabi telah pernah mengumumkan kematian sahabat-sahabat beliau yang gugur di medan perang Mu'tah, seperti Ja'far bin Abi Thalib ya, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, 3 panglima perang yang gugur dikabarkan oleh Rasulullah SAW ya. Kalau nanti Ja'far meninggal, maka akan digantikan oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah meninggal, akan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah meninggal, akan digantikan dengan Saifullah, pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid, dan perang pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi Rasulullah di Madinah itu mengetahui yang tentunya kabar dari malaikat Jibril ya. Kan pasukan masih di Mu'tah, belum ada HP. Bagaimana Nabi tahu kalau mereka sudah meninggal? Karena melalui malaikat Jibril dikabarkan kepada orang-orang Madinah. Kenapa di sini ada pembahasan la ba'sa indal jumhuri bi'i'lamin nas bimautil insan? Tidak mengapa menurut jumhur ulama memberitahukan kematian manusia, mengumumkan ya, kalau hari ini bisa lewat HP, lewat medsos ya, ataupun lewat pengeras suara begitu ya. Kenapa? Karena ternyata ada sebagian mazhab yang tidak membolehkannya. Makruh hukumnya mengumumkan kematian, yaitu pendapat mazhab Hambali. Karena itu karena apa? Dilarang ya, menurut mereka dilarang dan makruh mengumumkan
duka cita ya. Terakhir yang keenam, al-isra bidajhis, segera diurus jenazahnya, jangan ditunda-tunda ya. Ya, mulai dari dimandikan, dikafani sampai dikuburkan. Ya, setelah itu wasiat-wasiatnya ditunaikan, hutang-hutangnya dibayar begitu ya. Kalau yang masih punya hutang ya. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Bagusnya seperti itu ya. Ya di Solo umumnya habis zuhur Pak ya menguburkannya. Meninggalnya tadi malam ini, dikuburkannya besok habis zuhur begitu ya. Ada di beberapa daerah itu enggak nunggu lama Pak. Patokannya adalah sudah dimandikan, yang lahat sudah dibikin, sudah dikuburkan. Itu di beberapa daerah ada yang seperti itu, enggak pakai acara-acara kayak di Solo. Tapi ya kita hargailah. Desa Mowocoro gitu kan ya, lain ladang lain belalang gitu ya, lain desa lain adat istiadat, selama itu tidak menyelisihi syariat. Kalau menunggunya masih 1 hari itu masih wajar lah, artinya jasad belum sampai membusuk lah. Tapi kalau sudah berhari-hari ini kurang dari kewajarannya. Nunggu 3 hari, anaknya nunggu pulang dari perantauan, nah ini terlalu memaksakan diri. Ya sudah, yang jauh biar nanti mendoakan ya. Atau nanti kalau memang mau menyolatkan juga ada kebolehan kok menyolatkan jenazah di kuburan yang sudah dikubur ya. Tapi dalam batas waktu tertentu, tidak selamanya begitu ya. Yang belum sempat menyolatkan, karena dulu Rasulullah pernah kehilangan seorang wanita yang biasa nyapu di halaman masjid. Nah, Nabi melakukan safar, kemudian ketika beliau pulang, wanita itu sudah nggak kelihatan. Ditanya, di mana si Fulanah? Sudah meninggal wahai Rasulullah. Oh, kok nggak ada yang ngabari saya di mana kuburannya? Di sana. Maka Rasulullah datang ke sana, beliau menyolatkan jenazah yang sudah dimakamkan. Berarti di kuburan iya ya. Tapi ini untuk orang yang belum menyolatkan ya. Kemudian juga nanti para ulama membahasnya berbatas waktu, tidak selamanya begitu ya. Itu anjuran ataupun sunnah yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada saudara muslim yang sedang menunggu kematian ya. Ada yang tanyakan Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke hukukul mayit, hak-hak mayit. Tidak ada ya? Oke. Sholat di? Jadi sholat gaib itu para ulama masih memperselisihkan tentang kebolehan dan tidaknya. Karena dalil Rasulullah sholat gaib untuk Raja Najasyi itu karena di sana Raja Najasyi tidak ada yang mensolatkan, begitu. Sholat jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang sudah mengerjakannya, maka yang lain gugur ya. Artinya kalau memang tadi saudaranya sudah datang terlambat ya sudah, kalau tidak usah menyolatkan tidak apa-apa, karena itu fardu kifayah sudah dilakukan oleh sebagian saudaranya. Yang terpenting adalah mendoakan. Sholat itu kan bagian dari mendoakan Pak ya. Jadi kalau sudah lewat sholatnya ya doakan dalam setiap kesempatan, tidak terbatas pada ketika menyolatkan jenazah saja. Apalagi itu adalah saudara-saudara kita. Betul nih Pak ya? Cukup? Ya. Hukukul mayit, hak-hak mayit. Apa hak mayit terhadap orang yang masih hidup? Pertama adalah dimandikan. Yang kedua, dikafankan. Yang ketiga, diurus seperti tadi di depan. Dan yang keempat adalah disolatkan. Yang terakhir dikuburkan. Jadi
nggak usah khawatir kita meninggal di mana dan kapan ya, karena ada kaum muslimin yang berkewajiban mengurus kita ya. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ana in ishtu, jika saya hidup, lastu a'damu qutan, saya tidak akan pernah kehabisan, khawatir tidak punya makan. Wa in mittu lastu a'damu qabron, dan kalau saya meninggal, saya nggak khawatir nanti nggak kebagian kuburan. Karena apa? Pasti akan dicarikan kuburan oleh orang yang masih hidup ya. Nggak usah khawatir nanti kalau saya mati bagaimana. Yang perlu dikhawatirkan adalah apa yang akan kita hadapi setelah kematian ya, itu yang perlu dipersiapkan. Setelah kematian itu apa? Ya pertanyaan malaikat mungkar nakir, ya hisab dan seterusnya ya. Maka bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu, bagaimana kita bisa menghadapi hisab dan seterusnya, tentunya dengan memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh. Gak usah khawatir saya dikuburkan di mana dan seterusnya, karena itu akan dipikirkan oleh kaum muslimin. Hatta kita nggak punya keluarga pun pasti akan yang kaum muslimin ada yang memikirkannya, karena itu adalah fardu kifayah. Dosa loh Pak yang berdosa, kalau nggak diurusi yang dosa yang hidup Pak. Satu kampung berdosa semua kalau nggak ada jenazah kaum muslimin yang tidak diurusi sampai tidak dikuburkan dan seterusnya. Dosa ya. Untuk memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah, karena Nabi SAW dahulu juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memandikan kaum muslimin yang meninggal saat itu ya. Seperti ketika ada seseorang yang jatuh dari onta kemudian meninggal dunia, apa kata beliau? Ighsiluhu, mandikan dia, bima'in wasidrin, dengan air yang dicampur dengan sidr. Apa sidr Pak? Daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbihi, dan kafankanlah dia dengan bajunya. Adab dalam memandikan, seorang laki-laki yang memandikan adalah laki-laki ya. Jangan ayo kita bikin tim memandikan jenazah terdiri dari semuanya ibu-ibu, yang laki-laki tidak ada. Nanti kalau jenazah laki-laki yang mandikan siapa ya? Maka tim pemandian jenazah juga harus terdiri dari ada tim bapak-bapak, ada tim ibu-ibu. Karena yang memandikan jenazah laki-laki harus laki-laki, yang perempuan juga perempuan. Wal mar'ata al mar'atu. Jadi yang memandikan wanita juga wanita. Fakullu minhuma aula bijinsihi ittifaqan ya. Karena itu yang lebih utama ya, yang lebih utama. Cuman menurut jumhur ulama boleh lain jenis memandikan, tetapi kalau suami istri ya. Wa yajuzu 'indal jumhuri khilafan lil hanafiyati. Jadi di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama ya, sepasang suami istri boleh saling memandikan, boleh memandikan salah satu yang meninggal duluan siapa gitu ya. Nanti janjian. Pernah ngobrolin nggak Pak ya? Rasulullah pernah loh Pak ngobrolin seperti itu dengan Aisyah. Jadi sampai kepikiran. Jadi Rasulullah ya, Rasulullah pernah pulang kepada Aisyah setelah beliau menguburkan jenazah di daerah pekuburan Baqi. Kemudian ya, saat itu Aisyah mengatakan, wa ana ajidu sudda'an fi ra'si. Saat itu saya sedang pusing. Ya, kepala saya pusing wahai Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan Aisyah mengatakan warosah, aduh kepalaku sakit sekali. Ternyata Rasulullah juga sama mengatakan faqala bal ana warosah,
dan saya juga Waisah kepalaku sakit. Nah, kalau orang suami istri sudah sakit dua-duanya itu yang dipikirkan gimana nanti kalau salah satu dari kita mati duluan gitu ya. Aku dulu yang meninggal, kamu enggak, saya dulu ya. Ya, karena saking sayangnya ya, nggak mau ditinggal duluan. Dan emang bareng ya, emang yang menentukan kita gitu ya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Maka Rasulullah Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, kalau engkau meninggal duluan sebelum saya, maka saya akan memandikan engkau dan saya akan mengkafani engkau dan saya akan menyolatkan engkau dan saya akan memandikan engkau. Romantisnya Rasulullah dengan istrinya. Jangan yang dipikir cuma cari uang saja Pak ya, pikirkan juga setelah kematian ya. Tunjukkan kesetiaan kita kepada pasangan kita. Nanti kalau Bapak bukan menyumpahi mati duluan loh ya. Nanti kalau dengan yang sedo duluan ya insya Allah lah saya akan ikut memandikan gitu, ikut mengkafani dan seterusnya. Bukti kesetiaan. Urusan setelah itu nikah lagi itu urusan lain gitu ya. Jangan disampaikan itu Pak ya. Nanti saya nikah lagi jangan disampaikan ya. Sudah bombong ternyata malah menyakiti. Iya kan, itu kan sudah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa itu. Ujung-ujungnya setelah itu saya nikah lagi, wah jadi rame nanti. Ya. Boleh ya. Ya. Bagaimana kalau seorang anak laki-laki memandikan ibunya? Seorang anak perempuan memandikan ayahnya? Asal betul Pak? Menurut para ulama tidak boleh. Kalau suami istri boleh ya, tapi kalau anak memandikan ibunya, anak laki-laki memandikan ibunya, anak perempuan memandikan ayahnya, itu tidak boleh ya. Utamakan yang laki-laki saja ya. Anaknya yang laki-laki memandikan bapaknya, anaknya yang perempuan memandikan ibunya ya. Kemudian orang yang memandikan jenazah itu harus orang yang berakal, harus orang yang tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan sampai orang gila malah memandikan. Kemudian beragama Islam dan memang orang yang baik, amanah ya. Karena sekali lagi kadang-kadang ada aib yang harus ditutupi. Kalau orang yang memandikan itu ember ya, suka cerita itu, wah pantesan meninggalnya kayak gini, wong ketika hidupnya kayak gini ya, ini tidak benar ya. Ya, malah diumbar ya dan seterusnya ya. Kata Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la yaghsilu mautakum illal mu'minun, tidak boleh memandikan jenazah orang yang meninggal di antara kalian kecuali orang-orang yang mukminun ya, orang-orang beriman yang amanah. Dan wajib menutup aib yang ada. Maaf ya, kadang orang meninggal itu ada yang menggigit lidahnya ya, ada yang tubuhnya lebam-lebam begitu kan Pak ya, ada yang keluar bau busuk dan seterusnya begitu ya, ada yang macam-macam lah. Maka dipilih orang-orang yang amanah untuk memandikan, orang-orang yang bisa menutup aibnya ya, tidak mudah menyebarkan aib orang yang sudah meninggal ya. Karena apa? Aibnya kaum muslimin itu, baik yang masih hidup, kehormatan kaum muslimin itu harus tetap dijaga, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh diumbar ya.
Dulu ada kisah ya di zamannya Imam Malik ya, seorang pemandi jenazah yang kemudian tangannya menempel di tubuhnya orang yang dimandikan. Pernah dengar Pak ya? Pernah ya. Jadi ada seorang wanita yang dulu dikabarkan dulu dia adalah pernah berzina ya, wallahu alam sudah taubat atau belum. Kemudian ketika meninggal dunia, pemandi jenazahnya juga wanita. Ketika memandikan itu dia ngomong begini, duh berapa kali nih kemaluan ini digunakan untuk berzina ya. Maka tangannya nempel di kulit itu, tangan wanita yang memandikan, sehingga keluarga yang nunggu di luar, kerabatnya yang membawa kain kafan, handuk dan seterusnya kan pengen segera ya, tok tok tok, sudah belum, sebentar lagi. Terus begitu akhirnya nggak sabar, kok lama sekali orang memandikan, akhirnya masuk ternyata tangannya nempel. Maka dikumpulkanlah para alim ulama, ada yang berpendapat tangan yang hidup harus dipotong ya, karena mayit tidak boleh dilukai. Oh ya nggak bisa, justru yang hidup harus diselamatkan ya, harus disayat ini ya. Dua-duanya nggak terima, keluarganya si perempuan yang memandikan dan yang dimandikan nggak bisa itu. Akhirnya lama itu yel-yelan, sehingga dia keingat, duh kita kan punya syekh ya, Imam Malik, kenapa kita saling berdebat? Maka diundanglah Imam Malik. Dari balik tabir Imam Malik bertanya, wahai ibu, apa yang sudah kamu katakan? Maaf wahai Imam, tadi saya mengatakan begini-begini. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak dia sudah taubat atau belum? Nggak tahu. Ya sudah, kalau nggak tahu jangan asal menuduh. Bisa jadi dia sudah taubat dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok Anda masih mengatakan seperti itu? Jilid dia 80 kali. Karena hukuman orang yang menuduh orang baik-baik melakukan zina tanpa bukti itu namanya qadzaf. Itu harus dijilid 80 kali. Maka dijilid 1, 2, 75 masih nempel, 76 masih nempel, 79 masih nempel, pas yang ke-80-nya tangannya lepas. Maka para ulama saat itu berkata ya, jangan kita wahai kaum muslimin, jangan ada yang berani berfatwa selama Imam Malik masih hidup. Ya tadi kan pendapatnya macam-macam, ternyata nggak menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah kita harus merujuk kepada Imam Malik. Jangan ada yang berani-berani berfatwa selama Imam Malik masih hidup ya. Beliau datang menyelesaikan masalah. Jadi kehormatan kaum muslimin itu betul-betul harus dijaga, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Gak boleh ya menuduh orang baik-baik melakukan zina, itu namanya qadzaf. Dan itu harus hukuman orang yang menuduh, kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia dijilid 80 kali. Wajliduhum samanina, ribut, dipukul, dicambuk, dijilid pakai staples. Ya maaf, dipukul ya, pakai cambuk, dicambuk lah bahasanya lah, dijilidnya, dicambuk 80 kali. Dan cambuknya bukan pakai alu Pak ya, tahu alu Bu? Alu yang untuk numbuk itu loh, untuk numbuk. Nanti nggak sampai 80 kali sudah mati gitu ya. Ya, bukan juga cambuk yang punya pecut yang ujungnya tipis sehingga akan merobek kulit. Jadi bentuknya adalah tongkat yang sederhana, yang sedang gitu ya. Mungkin kayak rotan begitu, tetapi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sehingga terasa tapi tidak mematikan. Dan nanti juga memukulnya atau mencambuknya itu tidak di satu tempat saja, nggak menghindari. Jangan dipikir wah barbar sekali ya dipukul-pukul ya. Masih barbar anak-anak SMP yang memukuli temannya Pak, kepala ditendang-tendang. Nggak boleh mukul kepala.
Jadi ketika melakukan hukum cambuk itu yang dipukul adalah punggung, lengan, paha begitu ya. Jadi bagian-bagian yang tahan pukul. Nggak boleh bagian depan muka, apalagi kepala nggak boleh, perut nggak boleh, karena itu organ-organ yang lemah. Jadi masih barbaran anak-anak yang membuli temannya, ditendang kepalanya, diinjek dan seterusnya ya. Jadi hukum Islam itu dikira mengerikan luar biasa, itu tetap ada adabnya. Kemudian tukang pukulnya ataupun tukang cambuknya itu juga nggak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi sekencang-kencangnya. Wah, nggak sampai 80 sudah meninggal itu ya. Tetapi ini nggak boleh terangkat tinggi-tinggi, jadi begitu. Jadi nggak boleh diangkat, tapi ya kan tujuannya bukan menyakiti, tujuannya adalah memberi efek jera ya. Kan di depan halayak rame ada rasa sakit sedikit, ada rasa malu yang banyak ya. Sakitnya sedikit tapi rasa malunya banyak karena di depan halayak rame itu ya. Jadi nanti hukuman-hukuman yang lain pun seperti itu ya, tidak sampai mengerikan ya. Jadi itu kisahnya di masa Imam Malik ya. Jadi orang memandikan jenazah tetapi tidak amanah. Kemudian menutup mayit dari pandangan orang-orang yang tidak ikut memandikan. Kalau zaman saya kecil itu dulu jarit 4 ya dipegang di ujung-ujungnya. Yang dewasa makasih, tapi yang anak kecil selonong boy lewat bawahnya. Mana tahu begitu lewat bawahnya. Nah kalau hari ini mungkin sudah ada, saya lihat di Gading itu ada pemandian jenazah Muslim. Jadi ada ruangan tersendiri di situ, yang masuk adalah orang yang berkepentingan. Ya. Kalaupun di sini juga mau seperti itu, misalnya di tempat terbuka dibikin tutup yang rapat lah. Sama ya, auratnya orang Muslim non Muslimah juga harus dijaga. Coba Kak bayangkan Pak ya. Selama hidupnya dia sudah menutup auratnya, sejak kecil sudah sekolahnya di TK Islam, di SMP, SD-nya Islam, SMP ya, mungkin mondok ataupun nggak mondok tetap menutup aurat, bahkan mungkin pakai hijab dan seterusnya. Giliran meninggal auratnya diumbar, kan kasihan sekali Pak ya. Jadi makanya harus dijaga. Wa alla yuhsalul mayyit tahtas sama. Tidak boleh dimandikan tanpa atap. Tahtas sama itu berarti langsung kena sinar matahari. Ya. Maka harus ada atapnya, layos lah ataupun tatak. Gitu ya. Kalau di sini, tidak boleh ikut banyak-banyak yang memandikan kecuali yang berkepentingan saja. Memandikan jenazah itu cukup berapa orang Pak? 3. Yang satu nyiramkan air, yang satu memiring-miringkan badannya, yang satu yang gosok-gosok. Cukup 3 orang. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak. Kecuali mungkin yang maaf ya tubuhnya jumbo ya. Satu orang nggak bisa narik ataupun nggak bisa ngangkat ya, maka butuh mungkin 4 atau berapa orang biar untuk memiringkan jasadnya. Jadi kan ketika terlentang kok kan punggungnya nggak bisa digosok, maka ditarik, dimiringkan gitu. Nah itu butuh tenaga. Kemudian, nah ini yang mungkin jarang dipraktekkan adalah sebelum dimandikan mayit itu diangkat setengah posisi duduk. Ya, jadi diangkat pakai tangan kiri, kepalanya diangkat sehingga posisinya setengah duduk, perutnya di perut, biar isi yang ada di dalam perutnya keluar. Nah pemandi jenazah kadang nggak mau, malah menghindari yang keluar-keluar Pak ya. Nah itu harus all out itu ya, dikeluarkan ya biar nanti bersih ya. Diguyur ya. Setelah itu kan diguyur dengan air kan akan hilang. Kemudian dimandikan seluruh tubuhnya sampai gigi-giginya juga dibersihkan ya.
sampai bagian lipatan-lipatan tubuhnya juga ya, itu dilakukan oleh cukup 1 orang, 2 orang ataupun 3 orang ya. Lebih dari itu juga boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sedikit tentang mukadimah memandikan mayit ya. Sudah jam 8 lebih 10, kayaknya sudah banyak yang ngantuk ini ya. Saya kira cukup sampai di sini. Monggo kalau ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Kalau tidak ada berarti sudah cukup. Mboten nggih. Alhamdulillah, semoga nanti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakaratul maut dan tidak menyusahkan orang yang hidup ketika meninggal dunia. Saya punya tetangga, ini cerita nyata Bapak Ibu sekalian. Mbah-mbah umurnya sudah sekitar 80 tahun. Pak Haji namanya, dia sudah haji. Ketika mau meninggal dunia itu dia keliling ke anak-anaknya, silaturahim ya, ke anak-anaknya. Kemudian ketika ditawari makan itu jawabannya begini, orang kalau sudah mau mati jangan banyak makan, nanti menyusahkan yang hidup. Dia keliling hari Rabu, hari Kamis, hari Jumatnya meninggal Pak. Kayak mungkin sudah dihabari oleh Allah kamu sudah mau meninggal. Meninggalnya hari Jumat itu kan tanda-tanda husnul khotimah. Katanya ke anak-anaknya dipaksa-paksa makan. Orang kalau sudah mau meninggal jangan banyak makan, biar nggak menyisahkan orang yang hidup ketika ngurusi jenazah. Subhanallah. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang sehat-sehat banyak makan Pak ya, biar sehat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.